Ada satu gubernur, si Dedi, yang paling bangsat nih sumpama. Karena apa? Dia musyrik. Dan menebar kemusyrikannya. Ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya. Kemudian musyrik. Mukanya mengaku berserah pada Allah. Hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati, bukan disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa momen kontroversial. Beberapa waktu belakangan ini, kita sering mendengar isu yang ramai diperbincangkan, terutama terkait pidato dari Pak Deddy Mulyadi. Dalam pidatonya, Pak Deddy dengan tegas menyatakan bahwa dirinya bukan musyrik. Beliau adalah seorang muslim yang taat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah sedikit pun berniat menyimpang dari ajaran Islam. Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan bagi mereka yang melontarkan tuduhan-tuduhan keji, khususnya dari pihak-pihak yang mengaku Habib, tetapi kelakuannya jauh dari teladan Rasulullah SAW. Kita bicara logis saja. Apakah pantas seseorang yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW menggunakan kata-kata kasar, melontarkan fitnah, dan menyebarkan kebencian? Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Wih, sombong banget. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Wih, Deddy lagi. makan iblis. Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Udah memang bahasa saya begini, nggak pedulilah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat, gitulah. Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia. Taat nggak sama Allah? Jujur aja, taat nggak? Patuh nggak? Atau berbuat musyrik? Yang keras. Jangan takut. Yang keras. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Ya betul Pak, betul. Bila perlu si Bahar usir aja tuh dari Jawa Barat. Nggak ada gunanya juga. Ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Jadi, jika ada yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi mulutnya penuh caci maki, fitnah, bahkan memecah belah umat, patutkah kita percaya? Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal seperti itu. Tuduhan musyrik yang diarahkan kepadanya adalah fitnah yang sangat keji. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan. Saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara-saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara.
keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Di Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, maka Bahar bin Smith dan teman-teman selesai hidupnya di daerah Jawa Barat. Saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi. Tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup. Bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya. Tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta punya panji. Namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat. Ini bentuk hormat, bentuk penghormatan. Hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem. Artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan. Sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang dihormat. Boleh nggak? Ya sama. Kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati. Cara menghormatinya macam-macam. Bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik. Menyerahkan diri pada kereta. Moal usaha mentawe ka kareta. Itu namanya menyembah. Aing mah moal usaha kareta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah moal usaha rek ka kareta we unggal poe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin, tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Sudah. Sementara itu, ada pihak-pihak yang mengaku Habib, tetapi kelakuannya jauh dari sifat Nabi.
Mereka lebih sibuk memecah belah umat, menyebarkan kebencian, dan bahkan menipu masyarakat dengan dalih agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan dalam hadisnya, di akhir zaman akan muncul orang-orang yang menggunakan agama untuk dunia. Mereka berpakaian seperti kulit domba, tetapi hati mereka seperti serigala. Lidah mereka lebih manis dari madu, tetapi hati mereka lebih pahit dari empedu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini yang kita sebut sebagai Habib palsu. Mengaku keturunan Rasulullah, tetapi tingkah lakunya jauh dari akhlak yang mulia. Bukannya membawa kedamaian, malah memperkeruh suasana dengan ujaran kebencian. Satu contoh, Bahar bin Smith. Ia kerap berbicara lantang mengkritik, tetapi dengan cara yang kasar dan penuh caci maki. Apakah ini pantas? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan berbicara kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika memang seorang Habib sejati, mestinya beliau menjadi teladan. Tapi kenyataannya, yang ditampilkan hanyalah kesombongan dan ujaran kebencian. Apakah ini yang disebut cucu Nabi? Teman-teman, kita harus waspada. Jangan mudah percaya dengan mereka yang menjual agama demi kepentingan pribadi. Kita hidup di akhir zaman, di mana Rasulullah sudah memperingatkan, akan datang tahun-tahun penuh tipuan, di mana pendusta dipercaya, orang jujur dianggap dusta, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Hadis riwayat Ahmad. Tidak semua yang mengaku Habib benar-benar membawa pesan kebaikan. Banyak yang hanya menggunakan gelar tersebut untuk memperkaya diri, menjual ayat, dan menipu umat. Jangan mau dibodohi. Bagi warga Jawa Barat khususnya, mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan pihak-pihak seperti ini memecah belah kita. Jika setuju bahwa kita harus menolak pihak-pihak yang hanya menyebarkan kebencian dan fitnah, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian setuju dengan pesan ini, subscribe untuk mendukung channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berpikir waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.